Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedatangan tamu. Siapa namanya? Raja Wiwin. Raja Wiwin. Rajanya dari mana, Win? Dari keturunan bapak. Bapak itu di mana asalnya? Siak atau di mana? Atau keturunan dari Raja Inhu, Pak. Rengat. Rengat. Oh, berarti aslinya Rengat. Aslinya orang India, tapi keturunan raja Iya, itu keturunan dari rajanya itu. Iya. Karena ada beberapa dulu kan ada Pak di sana tuh Raja Tamsir juga kan dari sana. Kemudian ya ada beberapa orang yang saya kenal. Ada Raja Rifai Rahman. Ibu enggak keturunan raja. Oh, orang biasa. Orang biasa. Wiwin anak berapa? Anak bungsu. Anak bungsu dari 6 bersaudara, tapi udah meninggal 1, jadi tinggal 5. Tinggal 5. Yang meninggalnya nomor berapa? Kakak nomor 4. Sakit apa? Cacat. Oh, cacat. Iya. Dari lahir. Dari lahir, umur 17 tahun meninggal. Oh, saya juga punya anak meninggal. Anak saya yang nomor 2 itu usianya 20 tahunan. Kuliah di Sipol di UIN, lalu meninggal. Jadi tinggal 3. Anak saya tinggal 3. Di satu, yang nomor 2 yang meninggal. Win, saya undang Wiwin nih karena saya sering melihat di YouTube itu Wiwin ini pertama suaranya bagus. Kemarin kan saya pernah komentar ya, Wiwin suaranya bagus, kemudian bakat menyanyinya bagus. Itu bakatnya dari mana, Win? Sebenarnya bakat menyanyi itu dari bapak juga. Bapak tuh seorang pemain orkes, Pak, zaman dulu itu. Jadi keturunan dari bapak. Oh, dari bapak? Iya. Dari adik-beradik itu hanya Wiwin? Kakak penyanyi, dua-dua kakak penyanyi. Oh, kakak penyanyi? Penyanyi, maksud saya penyanyi juga. Oh, tapi sekarang masih kakak masih penyanyi? Yang satu tuh nggak nyanyi lagi, yang satu lagi nyanyi. Yang kakak tua nggak nyanyi lagi karena mungkin dibatasi sama suaminya gitu. Dia fokus ke keluarga. Betul. Tapi pandai nyanyi ya. Iya. Biasanya mereka menyalurkan apa? Kalau ini kan di samping yang saya tahu kan di media sosial, iya. Di YouTube. Kalau kakak? Ya ngisi-ngisi acara gitu. Oh, ngisi acara. Itu gabung dengan grup band atau apa? Ya grup band orkes itu. Ada di Tembelahan? Iya, di Tembelahan, di Mandah. Oh, di Mandah. Kalian Mandah ya? Ya, saya orang Mandah, saudara Rusli Zainal juga. Oh, saudaranya Pak Rusli Zainal, orang Mandah. Udah lah, tahu saya kalau Mandah. Artinya ada, itu ibu ya, Mandah atau bapak? Dua-duanya Mandah. Dua-duanya Mandah. Orang Mandah. Oh, dua-duanya Mandah. Karena kan ada lagu Pak Rusli yang terkenal kita Tepatnya Solo. Nah, saya kenalnya beliau itu sebelum jadi gubernur. Ya kan beliau itu alumni UNRI. Iya. Pekon. Jadi dari sebelum lagi sampai dia merintis usaha di awal dengan menjalankan usahanya Pak Akil, orang Tembelahan Pak Akil. Ya, itu saya mulai dari situ saya kenal Pak Sultina. Ya, saya wartawan itu. Berarti dengan Maizirmin saudara? Adalah juga itu kayak saudara jauh gitu. Iya, kan, kalau nah Raja Maizirmin saya juga kenal dengan beliau waktu itu, tapi sekarang mungkin udah lupa. Waktu saya wartawan saya sering juga ketika beliau jadi ketua KPNC, staf beliau tuh Rusdi Zainal, dan beliau membina Rusdi Zainal sehingga Rusdi Zainal jadi ketua KPNC, akhirnya naik jadi bupati dan akhirnya jadi gubernur. Biasalah terima jadi gubernur, turunnya masuk penjara, udah keluar ya, alhamdulillah. Baik, itu Wiwin dari mulai masuk YouTube tuh udah berapa tahun? Sebenarnya Pak, kami tuh sejak kelas 3 SMA tuh sempat viral video Pak. Video saya tuh sempat viral. Yang juaranya tanding di Malaysia itu bukan? Bukan itu Pak, yang solawat.
Oh, yang selawat. Viral dapat ucapan dari artis-artis juga kemarin kan. Iya. Nah, itu mulai ada undangan ke YouTube Pemilahan gitu, aja kolaborasi sama saya. Benar. Itulah mulai saya terjun ke YouTube. Sebelumnya belum pernah. Oh, berarti Wiwin pernah viral ya? Saya mohon maaf ya, itu nggak tahu saya. Tahun berapa tuh? 2019 Pak. 2019. Awal saya mau masuk jadi mahasiswa juga, awal lulus sekolah. Oh, waktu itu ya. Jadi sebelum yang lomba ke Malaysia itu ya? Iya, sebelum. Sebelum itu ya? Iya. Baik. Jadi viralnya di Selawat itu? Di Selawat, ngisi acara pas MTQ di Mandah, acara kecamatan. Iya. Video amatir gitu Pak, viral. Iya, nggak nyangka gitu kan. Iya, betul. Nah, Mas Darwin, mungkin dari situ bisa belajar kenapa itu bisa viral, lalu apa yang jadi selera orang. Ya, bisa jadi Wiwin mungkin apanya di Selawat gitu. Iya. Itu artinya di Selawat itu kan banyak selawat badar, selawat apa banyak kan. Dan saya melihat Ahmad Dhani buat video selawat. Ahmad Dhani, kemudian istrinya Ulan, kemudian si Fadlizon, Pak Hadi buat selawat videonya. Bisa tonton, berkali-kali saya tonton. Dan itu jadi bisa dijadikan ya kalau tidak salah satu pilihan. Nah, sekarang Win itu saya melihat itu cenderungnya kemana? Mengefit lagu itu ya, sukanya itu lagunya irama apa? Genre Pak maksudnya. Genrenya. Kalau Iwin sih sebenarnya lebih ke dangdut. Lebih ke dangdut Melayu gitu. Dangdut Melayu, iya. Lagu Melayu, dangdut Melayu. Nah, karena kan kemarin saya nonton juga ada lagu pop juga. Iya. Suka juga, tapi tak terlalu gitu Pak. Oh, tak terlalu. Ke dangdut Melayu. Betul. Dan sudah berapa video ngefit lagu itu Winda buat? Udah pernah lihat di YouTube? Belum ada gitu Pak. Oh, tapi kan di YouTube bisa dilihat. Iya. Bisa dilihat itu, datanya bisa dilihat. Iya. Seperti saya YouTube Saprial itu sudah sekarang tuh udah 350 lebih videonya gitu. Ya, videonya yang kita mulai dari bulan September tahun lalu sampai September ini dah sampai sekarang dah Oktober ya. Oktober dah 360 lebih video yang kita buat. Terus khusus di Saprial TV. Ya, tas kan baru, kemudian ruku-ruku baru. Dan saya tanya lagi sama Wiwi nih, ini apakah setakat hobi saja menyanyi ini atau ada target-target tertentu? Selain hobi Pak juga ada target gitu. Kami kan juga sering ikut lomba gitu Pak. Iya. Sekarang kemarin nih lagi ikut lomba di TPRI Riau Pak. Iya. Bintang dangdut TPRI Riau. Iya. Itu saya kayak mengasah bakat juga. Betul. Biar dikenal gitu kan. Iya. Bawa nama Pemilahan juga. Nggak ada yang mensupport gitu. Nanti kalau ada lomba-lomba, ada yang mendanai itu apa gitu. Karena kan persoalannya begini, kalau kita kan pergi mana-mana kisah-kisah kayak kasusnya Lesti. Lesti itu kan ketika dia dengan Honda dibawa bapaknya. Dan di kampung itu memang parah kali, sampai sekarang masih parah tuh. Dia jalan ke rumahnya itu gitu. Rumahnya udah dipugar, udah bagus ya. Dan itu saya lakukan keterangan dari suaminya ketika dibawanya ke kampungnya Lesti itu memang luar biasa perjuangannya, keinginan itu. Nah, ini ada nggak support di siapa? Kalau untuk sekarang mungkin berjuang sendiri, tapi juga ada support dari Bapak Rusli Zainal, itu juga support saya dari akademik, dari segi bakat ini dia juga support Pak gitu. Oh gitu. Iya. Dan saya pun juga kuliah dibiayain juga sama Pak Rusli Zainal. Oh, dibiayain juga. Iya, oh baik. Juga. Oh. Dia karena viral kemarin tuh lah, jadi kenal sama, lebih dekat sama Pak Rusli itu. Oh gitu. Kalau Bapak kerja apa? Petani. Oh, Bapak petani. Iya. Oh.
petani kelapa kelapa ya di Manda. jaga kebun, kadang juga nelayan cari ikan gitu. Ya, saya selalu melihat itu tadi, kadang-kadang Tuhan tuh adil ya. Di satu sisi keluarga yang mohon maaf saya katakan bukanlah orang berada betul, tapi potensinya ada, dan itu juga saya lihat di beberapa setiap tahun saya lihat seperti itu. Ini 2021 juga saya lihat mahasiswa 2021 juga berbakat itu, dan dia pada anak-anak yang dapat dikatakan secara ekonomis, kadang-kadang dia anak yatim ya, ada di Samosir itu anak yatim nggak ini gitu. Kemudian ada si Ismi yang di sini yang PA-nya saya itu juga anak yatim, justru yang saya buat di ruku-ruku sebagai wanita tangguh, baru kuliah, dia mau kuliah itu bapaknya udah nggak ada, kemudian nih mamanya stroke, dia khusus buntu. Nah, itu kan luar biasa ya, tapi sebetulnya itu harus dijadikan tantangan. Kita punya dulu almarhumnya Pak Adi. Pak Adi itu ini sekedar untuk pengalaman, untuk pembelajaran kita aja. Ketika dia mau kuliah, orang ini ceritanya Pak Adi, orang kampungnya nggak percaya dia tuh kuliah itu bisa berhasil. Karena apa? Waktu itu bapaknya udah stroke. Yang ada cuma peninggalan kebun karet dan kebun rambutan. Beberapa kebun karet dan kebun rambutan. Kebun rambutan itu tahulah musimnya kan sekali setahun. Nah itu pun kalau musim baru dibawa ke Karimun. Tapi karena itu jadi tantangan bagi dia sampai dia bisa jadi dosen. Itu yang harus dicamkan seperti itu. Ada rencana target lain apa selain diperkenalkan ini? Ada nggak rencana misalnya Pak Suli kan dia punya link Jakarta, kenapa tidak misalnya dia kenal dengan Iyeth Bustami, kenapa tidak mencoba memperkenalkan, apalagi Iyeth Bustami termasuk orang-orang yang melatih penyanyi dangdut gitu. Dia orang Riau, asli orang Riau, orang Bengkalis. Ada nggak ada rencana berbicarakan tentang itu dengan Pak Rusli Zainal? Kemarin ada bicara gitu Pak, cuman mungkin karena Pak Rusli lihat Iwin masih fokus kuliah, jadi lebih ke pendidikan dulu gitu. Dia pas lagi ya, sekarang kan Win semester berapa? 5. Semester 5. Coba dia angan-angan misalnya ngambil S2. Walaupun itu kata orang mungkin tidak mungkin. Ya pertama sekali ya cari modal lah. Mungkin yang beli suka kayak itu modal mandiri. Win punya YouTube, ya jangan-jangan mudah-mudahan dengan pas selesainya studi YouTube bisa menghasilkan. Ya itu dikejar dulu. Ya YouTube ini kan kita tidak melamar, ya. Artinya tidak perlu kita lamaran terus tes apa gitu. Yang penting kita ya mengembangkannya bagaimana kita rajin berkolaborasi gitu. Tidak hanya di nge-feed lagu gitu. Tidak hanya di situ. Jadi kita kejar, kalau perlu ada waktu foto, bikin konten. Karena gue rajin betul saya lihat konten. Pas ada acara di Prodi, malamnya udah ada kontennya gitu. Rajin gitu, jangan sampai itu. Nggak tahu sih belakangan ini. Ada kesibukan lain juga Pak, jadi. Ada kesibukan atau ada pacar? Nggak ada Pak. Oh nggak ada pacar. Iya mana tahu kadang-kadang ini penyakitnya kadang-kadang kan ada pacar itu salahnya. Sibuk kan ada pacar gitu. Nah ini masalah gini ya. Ada target-target yang mau dicapai. Kalau saya sekarang kalau kita melihat di media sosial apa dikatakan oleh Anak Hermansyah, tidak penting artis itu ke Jakarta. Karena dia ada media publikasi. Anda bisa mempromosikan itu. Anda tinggal lagi Win. Kalau saya cukup untuk nge-feed lagu orang. Itu paling mempopulerkan lagu orang, mempopulerkan. Sekarang coba mungkin satu lagu orang, satu lagu kita, atau lagu baru gitu. Lagu baru. Yang penting potensinya ada, tinggal iramanya. Dan ini bisa didiskusikan ke teman-teman gitu. Komunitas ya. Ada nggak komunitas? Gabung-gabung.
Artinya ada kumpul-kumpul komunitas. Kalau di stand up comedy itu kan ada orang-orang tuh kan jagonya stand up comedy kan masuk komunitas. Jadi mereka ada yang open mic itu misalnya di kafe mana malam ada open mic. Nanti silahkan mau tampil silahkan, lalu dikritisi gitu. Nah ini mungkin ada komunitas penyanyi di kampus atau di mana diskusi, oh saya ada lagu begini, iramanya gini, coba dengar gitu. Ya coba dengar apa masukannya. Misalnya cengkoknya harus diubahkah atau gimana harus diubahkah. Ada Cico. Ada rencana juga sama Cico nih. Iya, ada Cico buat lagu juga, coba dengar lagu. Gitu. Diskusi gitu. Siapa lagi yang ada komunitas seperti itu? Ada di Batra misalnya ada musik. Ya kita coba ya minimal ada usaha tidak asal jadi ya. Ada masukan-masukan. Saya bersedia kok untuk mendengarkan itu. Saya bersedia untuk mendiskusikan itu. Kadang-kadang kan begini, inspirasi kita tuh nggak tahu gitu. Kalau Anda suka bersenandung, nggak bisa bawa lirik misalnya, kadang-kadang di jalan ingat kan enak juga ya kalau bersenandung gitu. Ya kan? Nah saya baru nonton ngobrol asik dengan si Badai Krispatih. Nah, kalau dia lain, dia lirik dulu dia tulis. Badai Krispatih, dia udah punya produser sendiri. Dan anehnya dia itu bukan di sini, dia di kalau nggak salah Trisakti, di teknik. Kuliah itu di teknik, dan dia ikut salah satu orang yang bergerak 98. Anang dengan Dani juga ikut 98 kan, gitu. Jadi menggarap seperti itu. Karena bagaimana ya, saya katakan ya, sekarang kedepannya semakin tertib dunia hak paten ini. Jadi kalau kata Dani, kalau dia ada lebih 100 yang lagunya bagus, yang lagunya itu hit, itu kalau kalau royalti itu benar-benar seperti luar negeri, dia bisa beli pulau, begitu. Jadi begitu juga Gigi ketika Ungu ketika vakum, ketika Pasha jadi wakil wali kota, itu dari royalti aja mereka dapat uang itu 60 juta satu bulan personilnya. Bukannya personilnya tapi semua yang grup. Jadi mereka udah kayak keluarga gitu. Dari lagu-lagunya hit. Itu kalau oke lah untuk mencapai pemula, kita mencapai hit kayak viral itu nggak mungkin ya. Tapi kalau sumpah lagu kita dibeli orang, nah itu saya katakan hanya selebar kertas yang kita coret liriknya itu orang beli. Setahu saya tuh lagu-lagu perdana tuh minimal 5 juta sampai 10 juta perdana lagu dibeli orang. Nah sekarang dengan media sosial orang bisa mempromosikan, nggak perlu harus ke Jakarta, tapi timnya itu harus kuat. Walaupun tidak profesional, sekarang kita tidak mungkin menggaji orang, dan orang sekarang lebih banyak mau independen, ya, mau independen, tidak mau mereka terikat pada sebuah label, tapi independen. Tapi cuma itu tadi, coba dibangunkan komunitas yang kreatif, Ya mungkin saja di komunitas itu ada yang gitar kayak Cico, pada main gitar, ada yang main keyboard, atau paling tidak bisa diprogramkan di apa gitu. Itu yang saya katakan pada Wiwin. Tapi bukan karena ini ya, bukan karena pacarnya. Enggak, Pak. Punya pacar? Benar nih, katakan punya pacar enggak? Kalau pacar nggak punya, kalau teman dekat. Oh teman dekat ada, cuma takut katakan punya, takut nanti tahu. Nah ini gurau aja supaya jangan kaku cara kita di Win. Kira-kira ada nggak ya Win mau tanya ke saya? Belum ada. Nah selama ini kira-kira ada nggak penasaran ke pasien berdua? Kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan ke saya? Bapak hobi musik juga, Pak? Saya semuanya hobi. Desain baju juga hobi.
Jadi saya dulunya ya, saya itu pernah kemeja ini saya desain sendiri. Nah ini ceritanya ya, Pak Rotemila juga tahu nggak Pak Ruskin Har udah meninggal. Jadi waktu itu beliau tuh di Bapeda, Pak Ruskin Har. Saya suka mendesain baju. Jadi saya punya teman pernah kerja di konveksi jahit, lalu dia buka, udah meninggal teman saya, dia buka jahitan di Pekanbaru. Saya tanya kan, mau enggak? Lalu saya pergi ke pasar pusat. Yang sendiri itu bahan yang sendiri itu bahan apa ya? Bahan baju cewek. Tapi yang sifatnya bisa dipakai umum loh. Ya bisa dipakai umum, artinya kalau didesain orang tidak lihat itu kan tahu bahan cewek kan, hanya tulisan cewek, ini bahannya bisa masuk mana-mana. Lalu ada kejadian dengan Pak Ruskin itu, saya nggak tahu, saya punya akhirnya baju itu kena setrika di kerahnya, terbakar. Jadi saya nggak tahu, pas di kantor Bapeda itu, Bapeda di kantor gubernur, belakang kantor gubernur, saya pas keluar dari jumpa beliau langsung pegang baju saya. Cantik bajunya, katanya. Sutra ya? Enggak, saya bilang. Enggak. Dia bilang, cantik. Aduh, murah nih kok, saya katakan. Saya beli bahan waktu itu cuma zaman itu 50.000, upahnya 25.000. Jadi 75.000 modalnya. Jadi saya pergilah ke salah satu toko di Mall Pekanbaru. Ketemu saya baju itu berlipat-lipat. Memang baju cowok, harganya tahu berapa? 750.000. Bahannya sama persis sama gitu. Yang beda kan dia punya merek, cuma di sini sama. Dan itu saya dulu waktu selalu saya desain sendiri. Sekarang aja nggak punya kesempatan, tapi saya punya tukang jahit yang dia jago, kan dia ada punya di Kompleks Jakarta kan. Nah, itu aja. Dan di bahan ada 3 lembar, jahit dia tahu ukuran saya. Gitu. Musik juga begitu. Jadi saya di seni ini profesional betul tidak, tapi saya banyak belajar dan otodidak gitu. Pengennya belajar itu. Berteater juga begitu. Jadi seni ini. Karena itu dulu ketika pertama kali saya disuruh mengajar sastra, dulu saya ngajarnya di media pembelajaran. Media. Pertama kali jadi dosen itu jadi media, ngajar teman saya sendiri. Teman yang belum tamat. Saya langsung tamat, langsung dikontrak jadi dosen luar biasa sama almarhum Pak Mutar Lupi, luar SK-nya. Nah, tapi setelah itu karena saya juga aktif di setiap diskusi-diskusi, setiap pementasan, saya aktif semuanya. Nah itu yang memperkaya wawasan saya, diskusi sastra juga. Akhirnya saya diserahkan oleh Pak Uhamidi yang kemarin istrinya meninggal. Dia serahkan ke saya bahwa pelajaran beliau itu saya yang mengajar. Situlah sebetulnya saya di dunia jurnalistik. Saya 5 tahun saya di wartawan. Ada lagi mau ditanya? Jadi kalau itu ngerti dikit gitu ya, ngerti misalnya ada sebuah irama bisa saya berikan masukan. Ini ngebeat nggak lagunya gitu, ini melo nggak lagunya, lalu liriknya karena ini berkaitan dengan puisi ya, mungkin ini diksinya bisa digantikan gitu, kira-kira seperti itu. Apalagi itu aja. Oke, jadi maksud saya begini, kalau ada potensi jangan hanya sekedar hobi, tapi sekarang yang terbuka sekarang itu industri kreatif. Saya ingatkan pada kalian yang muda-muda ya, lebih baik menciptakan penghasilan daripada menerima upah dari orang. Jadi kalau kita menciptakan penghasilan itu merdeka gitu. Kita mau penghasilan berapa? Jadi kita menciptakan penghasilan gitu. Nah salah satu diantaranya ya dunia sosial ini, media sosial ini gitu. Udah berapa subscribe-nya? 854.
854. Saya rasa saya udah subscribe. Kadang suka Terserah. hilang-hilang gitu Pak. Gimana? Subscribernya kadang suka hilang-hilang gitu. Saya juga di tas baru saya buka kan udah lama nggak saya kontrol. Kemarin tuh udah 250 berapa gitu. Sekali saya buka dapat apa 250 45. Biasalah, itu kita nggak tahu dunia itu ya, kita nggak tahu. Yang penting kita itu sebagai kibat aja. Apa nama YouTube-nya? Channelnya? Raja Wiwin Official. Oh, Raja Wiwin Official. Instagramnya apa? Raja Wiwin. Raja Wiwin. Raja Wiwin aja. Oh, Raja Wiwin aja. Nggak pakai aja ya? Nggak pakai aja. Ya. Raja Wiwin. Raja Wiwin itu udah berapa follower? 2000. Udah 2000. TikTok juga 2300. Itu udah berapa tahun? Baru-baru juga main. Baru juga, udah 2300. Nah itu udah dua potensi itu. Tambah Instagram. Jadi setiap konten di YouTube apakan ke Instagram dulu. Iya kadang gitu. Kalau cover lagu gitu kan. Iya. Masukkan dulu ke Instagram. Kayak promosi gitu. Iya promosi. Iya. Atau DM kawan-kawan tuh biar nonton. Iya betul. Nanti kalau diapakan ke saya pasti itu. Tapi masih simpan nomor saya? Masih. Oh masih. Masih saya simpan. Nanti saya pasti akan share ke grup-grup gitu. Pasti saya akan sampaikan gitu. Tinggal lagi kita kan nggak tahu respon orang, ya. Karena begini, saya selalu kalau nggak punya duit beramal cukup dengan jari aja. Subscribe orang itu kan jadi amalan. Mudah-mudahan jadi amalan gitu. Kita seperti itu. Ya mudah-mudahan itu bisa jadi pendapatan Wiwin. Tapi itu saya rasa Instagram itu udah bisa dimanfaatkan yang lain, ya, bisa dimanfaatkan yang lain itu. Udah pernah live? Udah. Kapan? Live Instagram? Iya. Jarang-jarang sih, tapi pernah. Nggak, sekarang begini. Saya melihat Refli Harun ya. Itu dia tidak lagi jarang sekali dibuat konten, tapi dia konten dari konten live. Jadi kita bisa lihat dia Instagramnya Refli Harun itu dia punya apa namanya, dia nge-live itu saya lihat dia sebentar ya. Nah ini Refli Harun semuanya yang titik merah ini. Kadang-kadang sehari itu dia semalam tuh bisa 2 kali 3 kali. Jadi kalau seandainya tidak mau tidur atau tidak ada kegiatan, saya live aja. Live ya mungkin saya lagi belajar juga live ini. Tadi saya bicarakan bahwa kemungkinan nanti saya tidak lagi menggunakan video untuk pembelajaran, langsung aja live. Nanti dari live itu kita udah bisa buat konten. Gitu. Lebih praktis. Ini rata-rata dia udah jadi konten ya. Udah jadi konten gitu. Jadi dia live aja langsung hanya dia bicara sendiri gitu. Dan hampir 2 juta, 1,7 juta. Dia ini pecahnya ketika Laskar FPI meninggal itu dia mencari momen televisi tidak memberitakan, dia memberikan news ya, spot news itu 1 jam semakin naik itu nontonnya. Dan dunia sosial ini kita juga bisa mendeteksi terkadang hal-hal yang sifatnya negatif. Ya ada artis yang dia kontroversi aja. Contohnya begini, kasus Baim Wong. Kasus Baim Wong itu banyak orang dapat Instagram, dapat follower, Instagram orang juga naik. Gara-gara memfollow up kasusnya Baim Wong gitu. Jadi satu sisi Baim Wong dihujat, jadi orang menghujat itu dapat keuntungan gitu. Jadi sebetulnya ada nilai positifnya balik dari itu. Itu yang gilanya di dunia Instagram itu. Jadi orang yang dihujat juga
rame-rame itu orang banyak lupa gitu, gitu kan. Bahkan kalau bisa mengalahkan yang peristiwa yang baik gitu. Tapi kalau kita punya pendidikan ini ya kita harus filter lah. Ya kalau saya membuat channel ini yang inspirasi. Saya mengundang Wiwin sekarang nih karena Wiwin tidak lama lagi tuh tahun depan udah ada aktif lagi di kampus, tidak sibuk usaha skripsi. Nah, jadi sekarang ini bagaimana adik-adik Wiwin 2020, 2021 termotivasi. Besok udah muncul lagi 2022, gak sadar lagi 2022 gitu. Nah, kalian kakaknya udah ya? Udah. Oh, kakaknya sudah, tinggal PLP lagi. Nah, karena itu jangan dibuang-buang waktu. Rencana mau nulis skripsi apa? Sastra. Sastranya apa? PR siapa? Ibu Sylvia. Bu Sylvia. Oh, pengganti Pak Dia? Enggak. Mau di awal? Dari awal tuh Ibu Sylvia. Oh, mau di awal Bu Sylvia. Ya udah. Ya artinya kalau memang itu tadi targetnya itu harus tercapai. Wiwin ya, terima kasih. Jadi itu tujuan saya mengundang Wiwin. Terima kasih sudah bersedia. Jadinya tadi rencananya kita mau buat di kampus, tapi karena hari hujan, ya. Dan saya juga menghargai kegiatan mahasiswa karena mahasiswa di kegiatan dari kampus, saya nggak mau mengganggu, gitu. Terima kasih dan kita jumpa lagi nanti di channel Wiwin ya. Channel Wiwin itu apa tadi? Raja Wiwin Official, jangan lupa subscribe. Iya, jangan lupa subscribe Raja Wiwin Official atau di follow Instagramnya Raja Wiwin gitu. Ingat ya, Raja bukan Ratu. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.